ini nih. Nah, pH tester. Nah, gunanya pH tester ini untuk Oke Marina, kembali lagi di Borneo Beta Review. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya pengen berbagi tips dan pengen sharing-sharing bagaimana cara setting air untuk ngebreed di musim cuaca yang ekstrim seperti ini nih. Cuaca ekstrimnya itu ya cuaca yang tidak mendukung, nanti bisa panas, nanti bisa hujan. Di sini saya pengen berbagi tips ala saya cara setting air untuk ngebreed di musim seperti ini nih. Nah, yang pertama-tama yang harus saya siapkan untuk saya sendiri sih, saya siapkan yang pertama-tama adalah ini nih. Nah, pH tester. Nah, gunanya pH tester ini untuk mengukur kadar pH yang ada di dalam air tersebut. Oke, yang ada di dalam air yang bakal kita gunakan untuk ngebreed si ikannya. Nah, yang kedua adalah ini nih, daun ketapang kering pastinya. Nah, oke, di sini saya pengen coba ngebreed ini. Nah, pejantannya avatar pemper saya sendiri sama ini juga. Nah, avatar betinanya ini basgal. Sebenarnya ini sistem inbreed sih, sebab saya mendapatkan mereka ini dalam satu lubukan. Nah, sebenarnya indukannya juga kan basgal kali basgal juga saya dapatin mereka. Nah, tapi ya syukur, namanya keajaiban kan. Jadinya dapatnya kayak gini nih. Nah, sebenarnya dalam satu lubukan itu saya juga gak terlalu memperhatikan. Pas sekitar umur 4,5 bulan itu langsung jadi seperti ini nih. Nah, jadi untuk kalian yang punya avatar itu sabar saja sih, sebenarnya yang penting rawat aja terus. Yang pertama-tama kita siapkan adalah tempat pemijahannya dulu. Yang kedua, botol yang saya potong tengahnya seperti ini, atas dan bawahnya. Nah, di sini nanti si betinanya akan saya masukkan. Ketika si pejantannya sudah mengeluarkan buih akan saya lepaskan. Nah, mungkin kalian sudah pada tahu lah. Nah, ini daun ketapangnya. Nah, ini dia si betinanya. Dan ini dia si pejantannya juga. Nah, si pejantannya sendiri di sini sebenarnya sudah mengeluarkan buih ya, ketika saya taruh di rak cupang saya sendiri. Nah, dan juga di sini saya mengukur kadar pH air yang ada di dalam sini. Nah, dan ini sudah 1 menit saya diamkan juga. Nah, kadar pH-nya berada di angka 6,3. Nah, naik ke 6,4. Nah, naik ke 6,4. Nah, pH yang bagus untuk ikan cupang itu berada di pH standar atau di pH yang netral. Nah, pH berapa itu? Yaitu sekitar 6,5 sampai 7,2. Step berikutnya yang saya lakukan adalah ini memasukkan si betinanya ini bersamaan dengan airnya yang setengah, sama air si pejantannya juga setengah, biar nanti ikannya tidak kaget air. Sebenarnya airnya ini baru saya kuras juga kemarin, jadi saya rasa tidak perlu ribet untuk mengganti air atau setting air kesini lagi, sebab ini sudah settingan air yang menurut saya bagus. Jadi kita masukkan si betinanya aja dulu untuk takaran airnya setengah.
Oke. Nah sekarang masing-masing dari soliter dan toples ini airnya sudah saya masukkan ke dalam tempat pemijahannya ini. Nah sekarang kita bakal ambil si pejantannya aja dulu. Nah, kemudian si betinanya kita masukkan. Nah ini dia betinanya. Nah base girl kita masukkan ke dalam sini. Nah, ke dalam tempat sekat antara si pejantan dan betinanya. Nah di sini si pejantannya dan betinanya sudah saya masukkan ke dalam tempat pemijahan, dan saya juga sudah mengukur pH air yang ada di dalam sini dan menunjukkan angka sekitar 6,5. Nah berarti itu adalah pH netral pada air yang ada di sini nih. Nah berarti ini pas untuk pemijahan si cupangnya ini nih ketika berada di musim cuaca yang ekstrim seperti ini. Nah oke. Dan juga fungsi daun ketapangnya ini selain tempat menaruh telurnya juga di sekitar sini, buih-buihnya si pejantannya juga untuk menjaga kondisi dan suhu air yang ada di dalam tempat pemijahan ini nih. Nah, oke, mungkin seperti itu saja tips dari saya cara setting air untuk ngebreed ikan cupang di musim cuaca yang ekstrim seperti ini. Nah oke. Dan untuk setting airnya ini juga mungkin berlaku untuk perawatan keseharian juga nih untuk setting ikan yang berada di dalam soliter. Oke, seperti itu saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Share dan like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa juga subscribe. Dadah.